Pak Panutan, salah satu yang jadi kelemahan Indonesia, mau tidak mau harus kita akui adalah data. Saya juga membayangkan pasti ada kesulitan untuk mendata UMKM maupun ultra mikro yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan minimnya data ini, kemudian adanya kategorisasi yang mungkin saat ini masih dibahas oleh pemerintah. Dua hal ini untuk memastikan bahwa semua yang memang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya, memang persoalan data ini menjadi persoalan yang klasik ya. Karena kan data itu kan tidak selalu diverifikasi atau divalidasi. Nah, kemarin juga di rapat terbatas kabinet, Presiden menekankan supaya persoalan data ini diselesaikan, supaya dikoordinasi oleh salah satu kementerian gitu. Nah, tetapi jalan pintasnya mungkin sekarang itu diperbolehkan masalah data ini mulai dari bawah. Jadi usulan dari RT RW itu naik sampai ke Kementerian Sosial melalui DTKS gitu. Jadi ini memang persoalan klasik. Oke, jadi kita harus mengakui bahwa kita punya masalah data sehingga cara yang paling mudah adalah dari bawah diajukan berjenjang ke atas begitu ya. Bu Eni, kalau kemudian sudah ada 5 skema ini untuk UMKM, apakah menurut Anda ini sudah memadai, terlalu kompleks atau malah jangan-jangan kurang banyak? Secara komitmen tentu ini sudah mengcover ya beberapa hal yang UMKM yang terkena dampak. Nah, cuman kata kuncinya Mbak Sofi, kebijakan yang baik itu bukan indahnya di level perencanaan, tapi bagaimana kebijakan itu mampu diimplementasikan secara tepat sasaran, itu kata kuncinya. Ya. Nah, oleh karenanya, karena melihat tadi ya, kondisi di lapangan, ada persoalan data, kompleksitas persoalan, dan banyaknya juga yang membutuhkan bantuan, maka idealnya dalam kondisi seperti ini yang paling memungkinkan adalah tidak perlu terlalu banyak skema bantuan, tetapi skema bantuan itu yang benar-benar mampu meringankan atau berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan UMKM kita. Jadi misalnya restrukturisasi dan realokasi kredit tadi yang paling utama adalah POJK-nya itu sudah ada panduan yang clear. Sehingga siapa yang berhak dan siapa yang nggak berhak itu sudah bisa di-screening dengan aturan panduan yang baku tadi dari POJK. Sehingga nanti perbankannya juga nggak tali ulur dengan nasabah gitu kan. Nah, termasuk juga tadi potensi pembiayaan. Nah, ini kan masih meraba-raba ya. Tetapi yang pasti pajak PPh final dan juga restrukturisasi kredit itu skemanya lebih mudah untuk dibikin guidance yang baku. Nah, itu dulu yang menjadi fokus untuk memitigasi dampak dari UMKM, termasuk juga UMKM yang untuk sangat mikro tadi. Ultra mikro ya? Ya, itu yang paling utama. Karena apa? Karena yang namanya bantuan itu tentu prioritasnya kan yang sangat paling membutuhkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah diingatkan oleh Bu Eni, tapi juga tadi Pak Jokowi juga sempat menyatakan bahwa bukan hanya UMKM tapi juga ultra mikro, bahkan Pak Jokowi bilang tukang gorengan hingga PKL semuanya harus dapat. Bagaimana Pak Panutan, Anda dan jajaran Anda memastikan bahwa semuanya memang benar-benar akan tersentuh oleh bantuan pemerintah menggunakan skema-skema yang sudah dipersiapkan ini? Ya, untuk yang khusus yang untuk ultra mikro memang disiapkan program pemberian bantuan untuk modal kerja gitu. Nah, skemanya bisa melalui program pembiayaan ultra mikro atau program membina ekonomi keluarga sejahtera atau MEKAR. Nah, kemudian bagi yang sudah mendapatkan kredit itu skemanya ada 2. Jadi subsidi untuk bunganya, kemudian untuk pokoknya itu bisa ditunda cicilannya gitu. Oke, baik. Kita harapkan semoga ini benar-benar akan jadi obat yang manjur begitu untuk membantu pelaku usaha UMKM dan juga ultra mikro dalam menghadapi. Ya Bu Eni? Ya, sebenarnya yang selain singkat saja Bu Eni. Kredit, yang paling juga mudah pelaksanaannya itu sebenarnya subsidi listrik. Jadi setiap UMKM misalnya yang ultra mikro dan ini semuanya langsung mendapatkan subsidi kredit itu jauh lebih pasti gitu. Ya. Oke.
Oke, sudah dicatat oleh Pak Panutan pasti ini. Terima kasih sekali lagi Bu Eni dan juga Pak Panutan sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga kepada Anda saudara sudah menyaksikan kami selama 1 jam. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada program Prosi bersama Rosiana Silalahi. Saya Sofi Syarif, pamit undur, sampai jumpa besok.